Pelajaran Sekolah Sabat Senin 5 Mei 2025. Pelajaran ke-6 dengan judul untuk hari ini yaitu Darah Lembu dan Kambing. Beberapa telah mengkritik seluruh konsep pengorbanan, mengklaim bahwa itu bengis, kejam, dan dalam arti tertentu tidak adil. Namun justru itulah intinya. Kematian Kristus itu bengis, kejam, dan tidak adil. Orang yang tidak bersalah mati untuk orang yang bersalah. Itulah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dosa. Dan kematian itu, kematian Kristus adalah apa yang ditunjukkan oleh semua pengorbanan yang bengis, kejam, dan tidak adil ini. Bacalah Ibrani 10 ayat 3 sampai 10. Apakah yang diajarkan perikop ini kepada kita tentang pengorbanan yang umat Allah persembahkan dalam perjanjian lama? Jika orang berdosa sebenarnya tidak dapat diselamatkan oleh korban-korban itu, mengapa mempersembahkannya sama sekali? Ibrani 10 ayat 3 sampai 10. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab. Ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat, dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama, ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Anak domba dan hewan korban lainnya hanyalah simbol yang menunjuk kepada pengorbanan pendamaian anak domba Allah. Itu adalah tindakan iman, memberi orang berdosa cara nyata untuk mengungkapkan iman dalam pekerjaan Mesias yang akan datang. Kita sering menyebut simbol-simbol semacam ini sebagai tipe yang digenapi oleh suatu antitipe atau kemunculan benda atau peristiwa yang mereka bayangi. Beberapa bahkan menggambarkan pengorbanan itu sebagai nubuatan kecil tentang kematian Yesus di kayu salib. Ritual yang terkait dengan pengorbanan sedikit seperti membayar perjalanan. Saat Anda membeli tiket kereta atau tiket bus atau tiket pesawat, Anda tidak langsung menerima perjalanan yang Anda bayarkan. Sebaliknya, Anda diberi tiket atau boarding pass, simbol atau janji dari perjalanan yang akan datang. Anda dapat duduk di selembar kertas itu sesuka Anda, tetapi itu tidak akan membawa Anda ke tujuan manapun. Namun setelah Anda naik dan perjalanan dimulai, Anda telah menerima apa yang Anda bayarkan. Tiket kertas menjadi tidak diperlukan. Begitu pula dengan hewan korban. Mereka memiliki peran penting untuk dimainkan, tetapi begitu pengorbanan yang sebenarnya dilakukan, mereka menjadi tidak berarti. Sebuah kenyataan yang digambarkan ketika tabir antara tempat suci dan tempat maha suci di bait suci duniawi terbelah pada saat kematian Yesus. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Markus 15 ayat 38. Seluruh sistem pengorbanan, bait suci dan semuanya menunjuk ke depan pada kematian Yesus di kayu salib. Begitu Yesus memenuhi janjinya di kayu salib dan bangkit sebagai pemenang atas kematian, tipe-tipe itu menjadi tidak perlu. Pikirkan betapa buruknya dosa sehingga hanya kematian Yesus, firman yang menjelma, bisa menebusnya. Apakah yang harus hal ini ceritakan kepada kita tentang bagaimana seharusnya sikap kita terhadap dosa?
Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Senin 5 Mei 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat hari berikutnya. Tuhan memberkati.